Halo semua, di video kali ini saya akan share mengapa kita jangan pernah setting auto di access point ataupun di router WiFi kita. Nah, kenapa? Jadi ini ada pertanyaan juga ya dari otodidak pemula gitu. Jadi dia ada masalah di mana channelnya itu udah banyak yang overlapping atau bertabrakan. Nah, nanti buat teman-teman yang belum tahu tentang overlapping bisa tonton video kami yang cara memilih channel WiFi yang baik. Nah, mengapa saya tidak menganjurkan teman-teman itu mengeset auto di access point-nya? Nah, misalnya kita punya studi kasus ya misalnya. Kita harus tahu dulu cara kerja si auto ini kan. Nah, misalnya teman-teman itu punya access point. Satu access point di sini di set auto. Sini auto ya, auto. Jadi channelnya itu di set auto. Sini ada juga auto juga, sini juga auto. Nah, auto. Anggaplah ini misalnya di satu kantor ataupun sekolahan ya. Nah, ketika access point yang 1, 2, dan 3 ini, misalnya access point di lokasi kita tuh ada WiFi orang lain, ada WiFi kita. Nah, ketika teman-teman hidupkan access point yang satu, dia akan men-scan mana channel yang bagus digunakan, lalu diterapkan di access point 1. Nah, begitu juga dengan access point 2, begitu juga dengan access point 3 ketika dia dihidupkan. Nah, namun jadi masalah ketika terjadi mati listrik, ini otomatis mati kan, yang 1, 2, 3-nya mati, lalu dihidupkan nih, hidup secara bersamaan, otomatis loading bersamaan. Nanti ini si channelnya bisa jadi sini pakai channel 1, sini pakai channel 1, sini juga pakai channel 1. Nah, dampaknya apa? Makin kacau karena antar access point kita aja udah bertabrakan. Belum lagi punya orang lain, nanti di sini ada punya orang lain. Misalnya di sini ada access point orang lain, access point orang lain gitu. Nah, ini umumnya terjadi di frekuensi 2,4 GHz ya. Jadi solusi untuk mengatasi ini seperti apa? Yang paling benar itu sebenarnya kita melakukan automatic optimize WiFi secara schedule. Namun fitur ini hanya ada di perangkat-perangkat access point yang enterprise, yang untuk yang skala home itu tidak ada. Nah, misalnya saya contohkan di Ruiji ya. Misalnya di Ruiji, kita cek di bagian projectnya, misalnya kita ambil yang ini, lalu di sini ada WiFi network wide, WiFi optimize. Nah, di perangkat-perangkat seperti Ruiji ini, di sini ada optimize schedule gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal tambahin aja sini mulai jam berapa, misalnya jam 3 pagi, di hari apa aja gitu. Itu bisa teman-teman terapkan sehingga nanti ketika misalnya setiap hari Senin dioptimasi. Kalau teman-teman misalnya ada tetangganya beli pasang access point baru di sini misalnya, dia pakai channel 1 misalnya, dia pakai channel 1. Nah, ketika masuk schedule optimasi di access point kita, kalau channel satunya itu udah penuh gitu, misalnya di sini channel satunya udah penuh, satu. Nah, misalnya channel satunya udah penuh, maka access point kita yang ini akan ganti ke channel lain. Nah, cuman ini fiturnya hanya ada di perangkat-perangkat yang enterprise. Kalau perangkat-perangkat yang tidak enterprise, dia tidak ada yang untuk WiFi optimize. Sebenarnya yang paling benar itu tekniknya seperti ini. Jadi dia continue untuk mengoptimasi juga. Jadi bukan optimasi sekali pada saat pasang aja, tapi seterusnya ketika access point itu dipasang dan dia berjalan, dia hidup, dia harus dioptimasi secara berkala. Apakah setiap 3 hari atau setiap 1 minggu. Nah, dan juga buat teman-teman supaya masalah overlapping ini berkurang, teman-teman itu pelan-pelan upgrade perangkat di kantornya ataupun di sekolah ataupun di hotel. Kalau di hotel susah ya, di sekolah atau di kantor itu pelan-pelan di-upgrade perangkatnya itu ke 5 GHz sehingga pelan-pelan yang frekuensi 2,4 GHz itu penggunaannya berkurang. Kalau di hotel itu agak susah karena kan tamu hotel itu kita susah ngontrolnya. Jadi yang bisa kita kontrol itu misalnya di kantor. Jadi komputer-komputer di kantor itu kalau pakai WiFi udah saatnya beli WiFi yang support 5 GHz.
atau beli perangkat laptop ataupun komputer yang ada WiFi 5 GHz-nya. Begitu juga dengan di rumah ataupun di sekolah. Sekolah misalnya tuh di komputer-komputer gurunya gitu. Kalau di sekolahnya dikasih komputer ya untuk guru-gurunya, saya nggak tahu juga kalau sekolah apakah guru-gurunya dikasih inventaris laptop atau komputer, saya nggak tahu. Kalau dikasih sama sekolahnya, maka pengadaan dari sekolahnya udah saatnya difokuskan misalnya harus pakai yang 5 GHz, sehingga masalah-masalah intervensi, overlapping dan transfer data yang kecil itu bisa diatasi karena 5 GHz bandwidth yang bisa dilewatkan itu lebih besar. Jadi kalau teman-teman pasang perangkat WiFi dan perangkat WiFi-nya itu banyak di kantor ataupun di sekolahan, jangan beli perangkat-perangkat access point yang skalanya itu untuk rumahan, tapi teman-teman beli yang skalanya itu memang untuk enterprise. Jadi bisa dioptimasi sehingga teman-teman itu nggak repot. Dan juga jangan lupa di-upgrade pelan-pelan dari 2,4 ke 5 GHz. Kalau ada budget bisa pakai yang WiFi 6. Karena sekarang udah zamannya WiFi 6 ya, itu trafficnya bisa sampai 700-800 Mbps itu bisa lewat melalui WiFi, sehingga dia udah sama lah kayak kualitasnya mirip-mirip dengan kabel, walaupun tidak sebagus kabel ya. Kalau kabel teman-teman pasang itu kan latensinya bisa 0 ms. Kalau yang WiFi itu bisa 1 sampai 3 ms, tapi masih tetap oke. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat dan juga semoga membantu ya. Ini buat otodidak pemula nama YouTube-nya ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi.